Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Sultan Senari dengan NIM 5200411020 dari Universitas Teknologi Yogyakarta, Fakultas Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian dan informasi seputar dari Vuforia. Vuforia. Vuforia adalah software development kit atau yang lebih dikenal dengan SDK untuk membantu mempermudah para developer aplikasi untuk membuat aplikasi augmented reality. Tentunya sudah tidak asing lagi dengan apa itu augmented reality. Kita kembali lagi membahas tentang AR. AR adalah sebuah teknologi untuk menampilkan sebuah visual atau objek dalam bentuk 3D maupun 2D melalui sebuah kamera dengan mendeteksi marker, bidang datar, ataupun wajah. Ada dua tools yang digunakan oleh Vuforia. Yang pertama ada Android Studio, yang kedua ada Unity 3D. Akan tetapi, yang paling populer adalah membuat dengan menggunakan Unity 3D. Karena Unity 3D ini sangat mudah disederhanakan, sangat mudah digunakan dan dioperasikan oleh developer. Sedangkan untuk platform yang didukung oleh Vuforia hanya untuk iOS dan Android mobile. Apa kekurangan dari Vuforia? Pertama itu kekurangan Vuforia yang paling terlihat hanya pada lisensi yang tidak menyediakan lisensi gratis alias berbayar. Pada Vuforia ini kita harus berlangganan selama setahun untuk bisa menggunakan fasilitas yang ada di dalam Vuforia. Kedua, tidak mendukung face tracking. Dan ketiga, Vuforia terbaru sudah tidak bisa menggunakan front kamera. Selain kekurangan, Vuforia juga memiliki kelebihan dan pastinya sangat menguntungkan bagi para penggunanya. Yang pertama, karena karena dengan menggunakan teknologi AR, misalkan gambar kertas yang ada bergambar yang kita gambar sendiri, bisa kita gambar toko kartun, bisa saya telah diproyeksikan ke dalam Vuforia ini, ke dalam kamera gadget kami yang kita gunakan. Di layar gadget itu sensor akan bekerja mengimplementasikan gambar tersebut menjadi gambar yang cukup nyata, objek 3D. Itu pertama kelebihan dari Vuforia. Kedua, kita bebas memiliki latar. Latar ini bisa digunakan pada game. Misalkan kita sedang bermain game tapi bosan dengan latar tersebut, kita bisa menggambarkan sebuah latar misalkan pada sebuah layar nih, kita edit menggunakan sebuah bentuk latar belakang, kita bermain game balap. Nah, dari game tersebut kamera sensor pada misalnya pada smartphone diarahkan pada latar tersebut. Nah, itu bisa berubah itu latarnya, latar pada game tersebut bisa berubah dengan gambar yang kita buat. Misalnya kita main game balap, aslinya ada pada jalan di hutan, tetapi dengan kita menggambarkan objek gedung, objek taman, nah latar belakang dari game tersebut bisa berubah di perkotaan, karena ada gedung, ada apa yang kita buat. Ketiga, interaksi tanpa batas. Dengan Vuforia, kita dapat berinteraksi leluasa dengan permainan yang menggunakan teknologi 2D dan 3D. Misalkan kita dulu yang viral itu game Pokemon Go. Kita bisa berinteraksi kemana aja, tapi masih menggunakan suatu sistem atau aplikasi pada game tersebut. Keempat, pastinya fun. Fun ini artinya memberi kebahagiaan, memberi kesenangan untuk melepas jenuh, untuk melepas penat, bosan. Makanya Vuforia ini sangat membuat pengguna ini sangat bahagia, membawa kesenangan. Dan selanjutnya adalah value added. Value added teknologi Vuforia dari Qualcomm. Di sini nih para developer AR dapat memaksimalkan kemampuan mereka dalam menciptakan sebuah karya seni, mulai dari game, aplikasi, iklan, presentasi, dan masih banyak hal lagi yang bisa dihasilkan dari Vuforia. Dan pastinya itu semua menghasilkan uang. Ini adalah contoh dari penggunaan Vuforia.
Ini saya ambil pada bidang otomotif. Sini layar smartphone ini kamera diarahkan kepada sebuah objek yaitu sepeda motor. Nah, pada layar tampilan ini dia menunjukkan nih, dia ke arah mesin, menunjukkan informasi tentang kendaraan tersebut. Mesin ini dibuat di sini dengan kualitas seperti ini, dengan kemampuan seperti ini, ukuran silinder apa dijelaskan dengan detail untuk memberikan informasi kepada para pengguna. Selanjutnya ini adalah bidang tutorial. Di bidang tutorial ini, AR ini menjelaskan tutorial bagaimana sih cara, misalkan cara membongkar, membuka sebuah benda tersebut. Nah, smartphone ini diarahkan kepada objek, kemudian dari objek itu tuh keluar nih kayak tanda yang hijau ini, berarti nih benar, harus ini. Jika kita menyentuh yang misalkan ada yang merah ini, jadi objektifnya jadi merah, berarti yang kita lakukan itu salah, dan memberikan langkah-langkah selanjutnya dari ini ngapain, setelah itu diapain lagi. Itulah kelebihan dari AR ini, sangat memberi banyak pelajaran dan membantu kita dalam kehidupan. Itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.